RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Sebagai upaya mencegah persebaran COVID-19, 30 April 2020. Harapannya terbangun kesamaan persepsi antara masyarakat dengan negara pada sisi lainnya akan makna positif dari larangan mudik Lebaran 2020. Untuk itu telah hadir di studio ini 4 orang narasumber yang sangat berkompeten untuk membahas tema yang kita ambil. Sekaligus saya akan mengundang dan memperkenalkan. Yang pertama adalah Irjen Pol Muhammad Iqbal, SIK, MH, Kepala Divisi Humas Polri. Yang terhormat kepada Bapak Iqbal, saya persilahkan untuk maju ke tempat yang telah disediakan. Saya persilahkan untuk tetap berdiri. Dan narasumber selanjutnya yaitu Kombes Pol Benyamin, Kabak Ops Korlantas Polri. Kepada Pak Benyamin, saya persilahkan. Narasumber yang ketiga, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Arif Budimanta, MSc, dipersilahkan. Narasumber yang keempat dari unsur akademisi, sosiolog dari Universitas Nasional, yaitu Dr. Erna Ermawati Khotim, MSI. Saya persilahkan untuk mengisi tempat yang telah disediakan. Mengawali kegiatan ini, mari kita buka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk partisipan diharap menyesuaikan. Kita lanjutkan dengan mengheningkan cipta sebagai doa, semoga bangsa dan negara Indonesia
selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Teriring juga doa untuk para kesuma bangsa yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Yang terhormat kepada narasumber dipersilahkan untuk duduk. Narasumber dan partisipan yang berbahagia. Sebelum kita mulai pemaparan dari diskusi kita kali ini, kita akan tayangkan VT yang berjudul Mudik Kami Juga Rindu. Siapa yang tidak rindu dengan kampung halaman, bau masakan ibu, dan sapaan hangat kawan kecil yang lewat di depan rumah. Tapi kali ini, maafkan kami jika kalian harus kembali ke rumah. Sudah cukup kalian tanyakan alasan kami lakukan ini. Sesuatu yang amat memilukan sedang terjadi di sini. Sudah cukup, jangan kalian bawa itu ke sana, ke tempat kelahiran kita, ibu bapa, dan saudara-saudara. Kami tahu kalian pasti marah pada kami, tapi ada keluarga yang nan jauh di sana yang harus juga kami lindungi. Bicara rindu, kami juga rindu. Jangankan mudik, pulang ke rumah untuk sekedar sahur pun kami tidak bisa. Tapi sekarang bukan waktunya kita untuk mengeluh akan keadaan. Bukan saat yang tepat untuk kita beradu cerita. Sekarang di rumah dulu saja, turuti anjuran pemerintah. Percayalah, musibah ini akan segera sirna. Jangan lihat seragamku. Ayo kita bersama menghapus pilu. Kami bekerja untuk kamu, kamu di rumah untuk semua, untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Baik, partisipan Zoom yang berbahagia, kita akan langsung masuk ke sesi pemaparan, di mana narasumber kita yang pertama akan berbicara tentang teknik komunikasi Humas Polri dalam membangun kesadaran PSBB. Telah hadir Bapak Irjen Pol Muhammad Iqbal, SIK MH. Kepada Bapak Iqbal, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, kebetulan saya tuan rumah, jadi saya wajib untuk menyapa dulu. Bapak Dr. Insinyur Arif Budimanto, Staf Khusus Presiden, terima kasih Bapak yang hadir langsung di sini. Juga saya hormati Ibu Dr. Erna R. Kotim, MSc, selaku dosen Prodi Sosiolog UNAS. Juga saya hormati abang saya, Bapak Kombes Pol Dr. Andes Benyamin. Terima kasih, semua sudah hadir di sini. Dan semua panitia yang berbahagia, khususnya para partisipan diskusi webinar yang sudah ada di layar. Wajahnya cerah-cerah, tapi cerahnya bukan karena makan, tetapi karena khusyuk ibadah puasa. Mari kita bersyukur di tengah pandemi ini kita masih memberikan kontribusi penting bagi bangsa yang kita cintai ini, yaitu kita memberikan sumbang pikir, ya, pandangan-pandangan, bagaimana kita mendukung kebijakan pemerintah yang akhirnya bermuara kepada semua anak bangsa. Bagaimana kita memerangi pandemi COVID-19 ini dengan efektif, efisien, dan lebih baik. Terus meningkat lebih baik.
kami sengaja Divisi Humas Polri menginisiasi program ini. Untuk apa? Kami ingin diberikan masukan oleh semua peserta diskusi, dan kita paham bahwa pikiran banyak orang lebih baik dari pikiran satu orang. Ini akan menjadikan strategi pemolisian bagi kami. Bapak, Ibu, dan semua yang hadir di sini, para akademisi, Sivitas Akademika, para pemerhati, ahli, tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda, dan lain-lain, kita paham bahwa pandemi COVID-19 sudah menjadi bencana nasional, non-alam. Bapak Presiden sudah menetapkan itu. Dan kita paham ketika bencana nasional, mungkin yang ada di ruangan ini dan yang ada di diskusi Zoom, webinar ini, mungkin didominasi oleh orang-orang yang belum pernah terkena dampak ini. Karena konon kabarnya, kalau kita melihat beberapa literatur, 1918 pernah dulu flu Eropa. Artinya kita belum lahir semua. Oleh karena itu, kita harus betul-betul disiplin dan teliti dalam menguatkan program pemerintah ini. Tema yang diberikan yaitu bagaimana seputaran isu pelarangan mudik. Isu pelarangan mudik pada domain polisi yaitu tentang isu keamanan. Tetapi dalam pandangan saya, kami bicara dan memberikan supporting kepada masyarakat bukan hanya isu keamanan, tapi pelayanan. Bahkan kami berbuat untuk tampil sebagai tenaga medis. Dalam mengelola ini tidak akan optimal Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila Polri hanya tampil sendiri. Kami menamakan proaktif policing style. Kami melakukan kegiatan-kegiatan proaktif, yaitu salah satu contohnya diskusi hari ini. Dan beberapa kegiatan-kegiatan lain, mengajak semua stakeholder, kementerian lembaga, dan semua anak bangsa untuk berpartisipasi. Bagaimana melakukan mitigasi di dalam pandemi ini. Alhamdulillah sudah 1 bulan kita saksikan bagaimana Bapak Presiden menyampaikan semangat gotong royong. Kita lihat anak bangsa silih berganti, berduyun-duyun, menunjukkan semangat gotong royong adalah semangat yang ciri khas bangsa kita. Bangsa Timur gotong royong. Semua yang mampu turun, yang bisa memberikan setetes, menghilangkan dahaga turun, dan semua berduyun-duyun untuk saling membantu. Baik berupa materi, sembako, APD, alat-alat kesehatan, tenaga medis, bahkan ada yang hanya memberikan semangat, motivasi, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, semangat gotong royong ini sudah ditunjukkan juga semua elemen anak bangsa. Dari kesatuan terdepan, kami mengatakan bahwa ini adalah unsur-unsur terdepan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, yaitu RT, RW, kecamatan, naik lagi kabupaten, kota, naik provinsi, dan lain sebagainya, beberapa elemen dan lain sebagainya. Menunjukkan bahwa di tingkat RT RW juga memberlakukan regulasi yang sangat baik. Bukan mengisolasi, bahkan mengedukasi, memberikan pemantauan dan lain-lain. Bapak Kapolri memerintahkan semua jajaran Polri untuk memberdayakan semua komunitas yang ada di masyarakat agar semua tugas-tugas Polri lebih optimal dan efisien. Belum lagi teman-teman TNI selalu bergandengan tangan dengan kami untuk melakukan hal ini. Pada konteks diberlakukan PSBB, kita paham bahwa kalau kita bicara magnitude atau isu atau perkembangan meningkatnya penyebaran wabah ini mungkin di Jakarta, diikuti oleh Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Kota-kota besar maksud saya, kota-kota besar. Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, dan lain-lain.
sudah melakukan PSBB. PSBB sekali lagi tidak akan efektif ketika Polri tidak melakukan komunikasi sosial kepada masyarakat dengan dibantu oleh seluruh komunitas yang ada, yang apa yang saya sebutkan tadi. Oleh karena itu perlu sekali strategi komunikasi yang profesional, yang strategik, yang juga efektif, yang dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat. Iya, media bersatu. Media bersatu memberikan konten-konten, pesan-pesan agar disiplin, di rumah saja, dan lain sebagainya. Kami memproduksi seluruh 900 sekian Polres berlomba untuk memproduksi konten-konten, baik itu berupa video maupun meme, untuk menyampaikan pesan-pesan. Humas Polri bukan hanya sebagai juru bicara, tetapi kami melakukan manajemen media. Manajemen media diantaranya adalah melakukan hiburan, melakukan entertain di tengah pandemi ini. Kami menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas lewat lagu-lagu, lewat lelucon, dan lain sebagainya. Dengan memanfaatkan bahasa lokal wisdom, ada bahasa Minang, bahasa Palembang, bahasa Sunda. Yang penting tujuannya, bagaimana kami membombardir pesan-pesan itu secara masif kepada masyarakat. Lewat sosial media, kita tahu sosial media luar biasa, bisa mempengaruhi opini publik mungkin sampai dalam pandangan saya 80%. Insya Allah sekarang dalam pandangan saya semua dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote sudah paham cuci tangan, hand sanitizer, pakai masker, dan beberapa protokol COVID-19 yang harus dilaksanakan, yang tidak boleh dilaksanakan. Tetapi kita tidak bisa bicara strict menggampangkan hal itu. Kalau kita tinjau dari aspek-aspek lain, bahwa pandemi COVID-19 ini membawa domino efek, nanti disampaikan oleh narasumber lain. Saya sekilas saja, domino efek jelas bahwa dia mengempas kemana-mana. Yang bisa kita soroti sekarang mengempas kepada kondisi ekonomi. Ya, kondisi ekonomi. Bagaimana tidak? Di rumah saja, yang seharusnya melakukan pekerjaan, mal tutup, perusahaan tutup, dan lain sebagainya, pekerja-pekerja terpaksa dirumahkan. Begitu. Yang harus kita jaga agar social security tetap eksis. Apa yang disampaikan Bapak Presiden, menjaga kepanikan publik adalah suatu ketegasan, suatu keputusan, luar biasa. Nah, oleh karena itu, lewat forum ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas pokok memelihara Kamtibmas, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, dan penegakan hukum sebagai ultimum remedium ketika memerlukan, ketika kondisi terpaksa, kami lakukan penegakan hukum. Sudah banyak penegakan hukum kami lakukan pada pandemi COVID ini, situasi. Ada yang memanfaatkan situasi ini, memalsukan hand sanitizer, ya kan, rekonstruksi masker yang sudah dibuang dan lain sebagainya, sudah banyak kami lakukan penegakan hukum. Bahkan hoax dan lain sebagainya sudah kami lakukan proses penyidikan. Nah, kembali ke mudik. Mudik ini sesuatu yang secara tradisional luar biasa disambut oleh negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sebagai budaya leluhur, budaya yang turun-temurun sampai sekarang. Nah, tetapi kali ini untuk keselamatan semua, mudik insya Allah kita mundur. Mungkin, insya Allah tidak akan lama pandemi COVID selesai dimundur. Atau tidak perlu mudik. Ya, mudik memakai Zoom, memakai teknologi bisa kan? Gitu. Nah, bagaimana melarang membangkitkan semangat tidak mudik tetapi dengan bahagia, dengan tetap kesadarannya, ini yang kita perlukan. Sekali lagi, Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah menunjukkan kami
475.000 turun semua ke jalan, melakukan fungsi teknis kepolisiannya untuk menghimbau, bahkan memutarbalikkan ada ribuan, puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu kendaraan, Bang ya, Bang Benyamin, sudah kita kembalikan. Sebenarnya satu saja semangatnya, keselamatan. Keselamatan publik adalah hukum tertinggi bagi kami, di atas segala-galanya. Oleh karena itu, polisi lalu lintas, polisi sabar, dan lain-lain melakukan itu. Nah, Humas Polri juga melakukan di media-media. Nah, oleh karena itu, penting sekali dalam konteks diskusi ini, kita semua nanti berdiskusi, apa ide, apa pandangan, dan lain sebagainya. Saya kira itu dulu pembukaan dari saya. Di akhir pembukaan dari saya bahwa Polri melakukan manajemen medianya tidak bisa sendiri. Kita melakukan kebersamaan dengan seluruh media yang ada, baik media mainstream, semua kami sentuh, kami ajak satu frame, kita melakukan pesan-pesan. Sudah banyak mungkin yang ditonton kalau di TV, dilihat kalau di media online, di media cetak, dan lain-lain. Konten-konten yang ada Polri dan TNI-nya. Juga kita melakukan, ya begini, kita mengumpulkan netizen organik yang kita lakukan sahabat Polri. Walaupun dengan jarak jauh, kita minta mereka juga mengendorse konten-konten kami. Dan kita merangkul influencer, prominent person, orang-orang yang berpengaruh untuk bicara juga. Tokoh agama, tokoh adat, tokoh-tokoh formal lainnya untuk bicara. Ada Pak Ganjar, ada A.A. Jim, ada para pemuka agama lain sudah menyampaikan. Itu bagian dari pekerjaan kami untuk menyampaikan, mengoptimalkan komunikasi Polri lewat penggalangan atau mengajak para tokoh-tokoh yang berpengaruh untuk mempengaruhi seluruh masyarakat agar mendahulukan kepentingan, asas manfaat. Karena ini sangat sensitif, apalagi agama. Saya kira itu pembuka dari saya, nanti kita diskusi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iqbal, sangat menarik. Ada 2 keyword yang sekurangnya bisa kita catat. Bagaimana Pak Iqbal menekankan PSBB itu bisa efektif kalau juga didukung oleh masyarakat, dan Polri kemudian membuat strategi pelibatan masyarakat untuk bersama-sama mencegah persebaran COVID-19. Kemudian juga yang kedua dicatat bahwa pesan Kamtibmas yang disampaikan oleh Polri juga menggunakan pendekatan-pendekatan yang kekinian. Dengan lagu, dengan video, dengan seterusnya, di mana hal itu diharapkan memberikan kesadaran kepada masyarakat. Oke, narasumber yang selanjutnya kita akan berpindah ke Bapak Benyamin, Kombes Pol Benyamin, yang akan menyampaikan strategi pengaturan lalu lintas terhadap pencegahan arus mudik. Kepada Bapak Benyamin, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kadif Humas, Pak Iqbal, Pak Arief, Bu Erna, dan rekan-rekan media, serta para peserta FGD sekalian. Mohon izin saya menyampaikan tentang kegiatan kalau kita sekarang ini sedang melaksanakan operasi ketupat. Ya, operasi ketupat yang kita lakukan tentunya berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu kita operasinya sudah jelas. Dan tahun-tahun sebelumnya yang kita targetkan adalah kelancaran dan keselamatan lalu lintas. Dan waktunya juga 2 minggu biasanya, paling lama 2 minggu itu. Kalau sekarang kita melaksanakan operasi yang paling panjang ini.
mungkin selama saya Pak Iqbal jadi polisi, mungkin sekarang inilah operasi ketupat yang paling lama, 38 hari ya, mulai tanggal 24. Targetnya berbeda kalau sekarang. Kalau dulu target itu saya katakan tadi kelancaran lalu lintas yang lebih baik, kemudian kecelakaan lalu lintas yang menurun atau keselamatan yang lebih baik. Nah, sekarang kita keselamatannya tetap, tetapi targetnya berbeda lagi, yaitu menurunnya ataupun tidak adanya jumlah pemudik atau pemudik yang akan keluar dari kota-kotanya. Ya, ini target kita sekarang. Karena sudah jelas sebelumnya ada dari perintah Presiden bahwa masyarakat dilarang untuk mudik. Ditentukan mulai tanggal 24 dan Presiden menyampaikan kemarin itu ada juga dengan istilah pulang kampung. Jadi sudah kita batasi setelah keluar pernyataan Presiden sampai dengan tanggal 23 kita menganggap itulah pulang kampung. Setelah tanggal 24 berarti orang-orang yang akan mudik ya, pada tanggal 24 itu orang-orang yang akan mudik. Oleh sebab itu tanggal 24 itulah kita melakukan penyekatan-penyekatan terhadap orang yang akan keluar dari kotanya ataupun masuk suatu kota, suatu wilayah. Yang dari Jakarta di sini kita sekat di beberapa titik, tidak boleh keluar untuk mudik. Tidak boleh keluar untuk ke daerahnya yang kita anggap mudik. Tapi kalau dia mau bekerja, dia boleh. Dia mau melintas antar wilayah, dia punya tempat tinggal dekat-dekat perbatasan, kita perbolehkan. Ataupun ada hal-hal khusus yang menurut pertimbangan anggota di lapangan memang harus dia datang, harus dia berangkat ke satu wilayah, kita izinkan. Misalnya ada kerabatnya meninggal, terus dia izin kepada petugas yang ada di perbatasan itu, diperbolehkan, karena sifatnya daripada operasi ketupat ini adalah operasi kemanusiaan. Ya, yang dilarang adalah mudik, yang tidak boleh. Kekuatan yang kita libatkan dalam operasi ini sebanyak 172.000 kira-kira ya, 172.000 orang. Itu gabungan juga, tapi mayoritas adalah polisinya. Kemudian titik-titik penyekatan, saya berbicara adalah masalah mudik ini ya, titik-titik penyekatannya karena ini merupakan target. Penyekatannya nih ada sebanyak 52, tetapi di Jakarta saja ada sekitar 19 ya. Saya informasikan di sini karena kita barangkali ini banyak juga yang di Jakarta ya. Di Jakarta yang utama adalah di Cikarang Barat dan perbatasan antara Kerawang dengan Bekasi, kemudian tol Bitung dan juga Merak Bakauheni. Merak Bakauheni juga ini merupakan penyekatan yang vital juga karena banyak sekali dari masyarakat dari Jawa ingin ke Sumatera, dari Sumatera ingin ke Jawa. Dan penyekatan ini hanya untuk orang mudik. Kalau barang tidak kita sekat, kendaraan-kendaraan barang maksudnya ya, truk ya kita perbolehkan lewat. Kita izinkan untuk melintas agar ekonomi ini tetap berjalan. Nah, ini juga nanti yang saya akan ceritakan di belakang ini pun dimanfaatkan oleh sebagian orang. Ya, truk ini akhirnya dimanfaatkan untuk ngangkut mobil, isinya ya untuk mudik juga. Bis dilarang juga untuk ngisi manusia, tetapi bukan di tempat duduknya, di bagasinya. Seperti itu. Ya. Lokasi penyekatan tadi sudah saya sampaikan. Kemudian gangguan Kamtipmas mungkin hampir semuanya ini ada penurunan-penurunan, tetapi juga gangguan Kamtipmas ini juga terutama pada kejahatan jalanan ya, yang kita rasa juga mungkin agak sedikit ada meningkat di masyarakat. Nah, kemudian
bagaimana setelah 6 hari kita lakukan operasi ini, evaluasinya adalah sebanyak 15.239 kendaraan yang sudah kita putar balik. 15.000 kendaraan ini macam-macam ya. Ada sepeda motor, paling tinggi adalah kendaraan pribadi. Kemudian kendaraan umum. Kendaraan umum ini bisa bis, bisa semacam mobil-mobil elf gitu ya. Nah, itu jumlah yang kita lakukan penyekatan dan kita putar balikan. Operator ini di layar bisa keluar paparannya nggak? Nggak ya? Oh nggak ada ya? Oh ya. Jadi kemudian beberapa hal yang kita temukan di lapangan ya, semacam mungkin rekan-rekan apalagi yang suka medsos ini kan udah viral kemarin ada yang menawarkan kendaraan travel untuk mudik ya melalui Instagram, dia sebarkan. Ini sudah ketangkep semalam oleh Polda Metro di perbatasan Cikarang Barat. Kemudian ada juga travel-travel yang lainnya ya, temuan kita ini dia memanfaatkan situasi ini dengan bayaran lebih untuk mudik ke sekitar Tasikmalaya, Garut ya. Ini juga sudah ditangkap oleh Polda Jabar kemarin. Nah, bahkan ada juga situasi ini juga dimanfaatkan oleh yang berbuat jahat ya, artinya jalanan sepi bagus di jalan tol ini ya, mungkin dia bisa lolos narkoba akan dibawa dari Jakarta ke Surabaya. Semalam juga ditangkap oleh Polda Metro. Nah, ini juga hal-hal yang positif menurut kami adanya penyekatan ini, di samping bisa menyekat manusia juga mendapatkan hal-hal kejahatan seperti ini, kriminalitas. Dan penyekatan ini tentu tujuannya seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kadif Humas ya, untuk menghambat ataupun mencegah penyebaran COVID-19 ini. Dan tentunya ini adalah untuk keselamatan kita bersama. Di beberapa tempat menyusul dengan adanya PSBB ini juga menolong kita juga untuk meringankan beban pergerakan manusia juga keluar. Karena Jakarta ini kan paling tinggi. Jadi kalau sudah ada kebijakan di daerahnya ada PSBB, bahkan ada juga yang tidak PSBB tetapi di kampung-kampungnya dia melakukan kebijakan sendiri, misalnya artinya yang tidak menyalahi ya, artinya dia membuat PSBB yang lebih terbatas lagi, ada yang mengatakan membuat karantina lokalan, ada yang membuat mengancam masyarakat Jakarta kalau mudik ke daerahnya akan dimasukkan karantina yang angker ya. Itu berbagai cara yang dilakukan oleh kepala daerah. Ini juga menurut kami juga cara penyampaian yang cukup lumayan lah ya. Artinya membuat orang, kalau ke daerah ini nanti saya akan di karantina yang cukup menakutkan ya. Karena di masyarakat Indonesia ini katanya ya, setan itu lebih menakutkan daripada hukum ataupun yang lainnya gitu kan, masyarakat tradisional. Nah, inilah hal-hal yang membuat kita juga berupaya untuk melakukan perlambatan ataupun pencegahan penyebaran COVID-19 ini ya, khususnya di kami di Polisi Lalu Lintas ini sudah berupaya maksimal 24 jam. Anggota itu tidak pernah berhenti secara bergantian ya untuk melakukan penyekatan. Baik, dan hasilnya baik, bisa ditahan dulu, nanti kita bisa lanjut pada sesi diskusi tanya jawab. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Ada keyword yang bisa kita catat bahwa untuk kali ini operasi ketupat itu yang lalu ditargetkan bagaimana kelancaran pemudik, tapi hari ini bagaimana justru targetnya adalah dibatasi bahkan sampai hilang. Lebih kurang begitu. Jadi dibatasi arus mudik itu sehingga diharapkan persebaran COVID-19 ini bisa dikendalikan. Baik, selanjutnya narasumber yang ketiga. Saya persilahkan kepada staf khusus Presiden
bidang ekonomi kepada yang terhormat Dr. Insinyur Arif Budimanta MSc yang akan menyampaikan kebijakan pemerintah dalam pengendalian mudik Lebaran 2020 di masa pandemi COVID-19. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erna, Pak Iqbal, Pak Benyamin, serta seluruh peserta webinar di sore hari ini. Pertama-tama selamat puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Tema kita pada hari ini menurut pandangan kami memang tema yang penting dan relevan untuk kita bahas. Beberapa hal tadi telah disinggung yang terkait dengan komunikasi terkait dengan mudik, COVID-19, pengendalian transportasi. Saya ingin menambahkan beberapa hal saja. Yang pertama bahwa COVID-19 ini, kalau kita lihat data terakhir itu yang terkena infeksi itu di seluruh dunia itu udah lebih dari 3 juta. Kemudian negara-negara yang terpapar sudah lebih juga dari 200 negara gitu ya. Dan akibatnya memang, dan WHO juga sudah mengatakan suasana kita itu adalah suasana yang pandemik. Artinya pandemik itu adalah sesuatu case terhadap satu wabah yang telah mengakibatkan implikasi ataupun dampak yang sangat luas dan diperkirakan lama dan bersifat antar negara gitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, karena ini memiliki implikasi terhadap kesehatan, sampai dengan saat ini seluruh negara bergotong royong dan berlomba-lomba untuk menemukan vaksin ya, agar mereka yang terpapar ataupun terkena dari COVID-19 ini bisa segera cepat sembuh ya, dibandingkan dengan pemulihan yang ada pada saat ini. Vaksin ini berguna bukan hanya untuk penyembuhan, tetapi juga diharapkan seperti vaksin influenza, dia juga bersifat pencegahan ke depan. Tapi dilalah memang sampai dengan saat ini vaksin itu, kalaupun ada yang sudah dicoba pada tingkat manusia, baik itu di Jerman, di Inggris, ataupun mungkin bahkan di Cina, tapi semuanya masih tarafnya taraf uji coba ya, taraf eksperimental, belum sampai kepada taraf produksi massal yang kemudian secara medis dinyatakan layak untuk dipakai secara massal untuk kesehatan manusia. Nah, dengan keadaan yang seperti itu, karena penyebarannya antar negara, kemudian vaksinnya juga belum ditemukan, kemudian yang ketiga ini juga memiliki dampak yang cukup serius bagi kesehatan kita semua, maka kemudian salah satu cara yang paling efektif untuk kita tidak terkena wabah ini adalah pencegahan. Pencegahan itu yang tadi disampaikan oleh Pak Kabak Humas, ya, Kadif Humas Polri. Ya, pencegahan yang kita lakukan ya tentu saja dengan apa yang disebut oleh Menteri Kesehatan itu dengan menggerakkan masyarakat hidup sehat, membangun social distancing atau physical distancing, jarak minimal 1-2 meter. Kalau misalnya bertemu orang, cuci tangan yang sering, ya etika kalau kita batuk ataupun bicara, kemudian kalau keluar sekarang udah harus pakai masker, nah kira-kira seperti itu. Nah kemudian tetapi di dalam kehidupan sosial kita, ada hal-hal penting juga yang harus kita jaga ya. Kita jaga. Yang pertama bahwa memang karena ini menyangkut kesehatan dan keselamatan manusia, maka kemudian pemerintah juga harus mengambil kebijakan-kebijakan dalam kerangka untuk mencegah
proses penyebaran virus daripada COVID-19 ini menyebar lebih luas lagi, menyakiti lebih banyak orang lagi. Itu pada intinya kebijakan yang diambil dalam kerangka apa? Dalam kerangka untuk menyelamatkan kehidupan kita semua. Dan ini bukan hanya dilakukan oleh Indonesia, tetapi juga kalau kita lihat pengalaman di banyak-banyak negara, di hampir semua negara juga melakukan hal yang sama, apakah itu social distancing, bahkan sampai kepada ada yang mengambil posisi yang menutup wilayahnya secara ekstrim gitu ya, lockdown secara umum gitu. Dan itu waktunya panjang. Tetapi dalam konteks ini pemerintah memahami betul ya bahwa yang pertama itu adalah aspek kesehatan dan keselamatan, tetapi pada sisi lain kita juga mempertimbangkan aspek-aspek yang terkait dengan sosial ekonomi maupun kultur dari masyarakat Indonesia. Tetapi yang paling penting sekali lagi yang utama itu adalah kesehatan dan keselamatan. Nah, sehingga kemudian kebijakan yang diambil oleh negara, oleh pemerintah adalah apa yang kita sebut dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Ya, pembatasan sosial berskala besar. Nah, salah satu implikasi dari pembatasan sosial berskala besar itu adalah maraknya yang sekarang seperti kita lakukan ini ya, kalau kita berjumpa tidak lagi bertatap muka secara fisik, tetapi juga melakukan webinar. Tetap kita melakukan aktivitas yang biasa, tetapi dengan cara online. Work from home, bekerja dari rumah, tetap bekerja, tapi prosesnya dilakukan dari rumah. Kita mensubmit pekerjaan-pekerjaan kita dari rumah, tetapi kehidupan pekerjaan tetap berlangsung gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tetapi yang paling penting lagi ya bahwa karena kita tadi ada aspek kultural, ada aspek sosial yang setiap tahun itu memang menjadi tradisi bagi bangsa kita, bukan hanya bangsa kita, tetapi juga banyak bangsa-bangsa lain, apakah itu tradisi mudik ketika acara Natal ataupun Tahun Baru, ataupun seperti yang misalnya yang terjadi di Cina, tradisi Imlek, itu kan pada mudik semua. Tetapi kemudian kita tahu bahwa, kita contoh misalnya negara Republik Rakyat Cina, itu kan proses untuk mudik itu sudah berlangsung bulan Januari sampai bulan Februari, terus COVID itu diidentifikasi sudah ada di bulan Desember. Sehingga kemudian ketika tidak terjadi sebuah proses pembatasan sosial skala besar, tiba-tiba meledak aja wabahnya begitu. Nah, atas dasar pengalaman itu sebagai sebuah negara, sebagai pemerintah, kita harus mengambil sikap dalam kerangka untuk menyelamatkan kita semua. Nah, salah satu kebijakannya itu, ya, yang dalam konteks tradisi mudik tadi itu adalah pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan. Maka nama peraturannya juga, peraturan Menteri Perhubungannya itu juga adalah pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, secara teknikal tadi sudah dijelaskan oleh oleh Pak Benyamin ya dari Korlantas gitu. Tapi pada umumnya di dalam aturan ini pemerintah mengatakan bahwa dalam konteks pengendalian transportasi ini, satu untuk dalam kerangka pembatasan sosial berskala besar ya, sarana transportasi dengan pengendalian transportasi dengan tujuan keluar dan atau masuk wilayah yang ada dalam kategori pembatasan sosial berskala besar, zona merah penyebaran COVID-19, ataupun aglomerasi yang telah ditetapkan sebagai wilayah pembatasan sosial berskala besar. Misalnya sebagai salah satu contoh pembatasan sosial berskala besar, tetapi juga aglomerasi, karena dia satu kota tetapi juga berdempetan dengan kota-kota kecil lainnya, itu misalnya Jakarta, Depok, Bekasi Kabupaten, Bekasi Kota, Tangerang Kota, Tangerang Kabupaten, kemudian ada Bandung Barat, Sumedang, Cimahi, itu kan wilayah aglomerasi yang juga menetapkan pembatasan sosial berskala besar. Begitu juga kalau di Jawa Timur kita lihat ada Surabaya,
Sidoarjo, Gresik. Nah, itu adalah wilayah-wilayah yang masuk dalam kategori pembatasan sosial berskala besar, masuk juga dalam wilayah zona merah, kemudian juga masuk dalam konteks aglomerasi, sehingga kemudian untuk mencegah penyebaran itu, ya, maka kemudian diperlukan pengendalian transportasi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, pengendalian itu juga sudah dilakukan yang basisnya RT ataupun RW. Kalau kita jalan gitu di wilayah-wilayah perumahan penduduk, banyak juga kita temukan kemudian jalan-jalan yang diportal sendiri oleh penduduk di satu kompleks perumahan gitu ya. Masuk malah dimintain KTP, ditanyain untuk apa. Jadi itu adalah bagian daripada self mechanism yang dibangun oleh komunitas secara sukarela, secara gotong royong gitu. Untuk apa? Untuk keselamatan bersama kita semua. Agar apa? Agar kemudian COVID ini cepat selesai. Tidak lagi terjadi apa yang kita sebut dengan peningkatan kasus yang terjangkit ataupun yang tertular. Yang kita harapkan itu adalah dalam satu jangka waktu, katakanlah misalnya pembatasan sosial atau pengendalian transportasi ini kan berlaku tanggal 24 sampai tanggal 31 Mei. Nah, kalau kita semuanya disiplin, ya, kita harapkan semuanya kita disiplin, insya Allah tanggal menjelang akhir Mei, kita harapkan kalau semuanya kita disiplin dalam dalam gerakan hidup sehat maupun di dalam mengendalikan kehidupan sosial kita sehari-hari, kita berharap bahwa di akhir Mei ataupun di pertengahan Mei, kurva daripada penyebaran COVID-19 ini sudah mulai landai ataupun Terima kasih. berakhir. Nah, kira-kira kan mungkin seperti itu. Tapi kemudian memang pasti ada implikasi ekonomi. Ya, kalau kita bicara ada dampak kesehatan, tadi ada dampak sosial, ada juga dampak ekonomi. Dan Baik, pemerintah tidak tinggal diam terhadap persoalan sosial ekonomi tersebut dengan berbagai macam program yang telah disiapkan ataupun yang sudah disalurkan oleh pemerintah. Baik, mohon ditahan dulu Pak Arif, terima kasih. Nanti kita bisa lanjut pada sesi diskusi. Untuk selanjutnya narasumber kita yang keempat, ini dari Sri Kandi ini. Ya, sosiolog dari Universitas Nasional, Dr. Erna Ermawati Hotim MSI. Beliau akan menyampaikan dampak sosial atas upaya pencegahan mudik Lebaran 2020. Kepada yang terhormat, Dr. Erna, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para narasumber, para moderator, dan para netizen ya. Saya pikir satu kesempatan yang sangat baik kita bisa dalam kondisi pandemi COVID-19, tapi kita masih tetap punya kesempatan untuk berkomunikasi. Nah, kalau tadi narasumber-narasumber yang lain sudah menyampaikan dari aspek banyak ya program maupun kebijakan-kebijakannya. Nah, saya diminta untuk melihat sebenarnya dari perspektif sosial atau sosiologis terkait dengan pelarangan mudik ini. Karena waktunya tidak banyak, saya akan mengambil poin-poinnya dan nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi ya. Nah, kalau kita bicara tentang mudik itu sebenarnya sudah merupakan sebuah konsep ya. Jadi mudik itu sendiri bukan hanya sekedar satu aktivitas fisik dari kota terus kemudian ke desa atau pulang kampung. Tapi ini sudah merupakan satu idiom budaya ya, tradisi, sehingga kemudian ketika kita pulang ke kampung gitu ya atau ke desa, itu bukan hanya sekedar kegiatan fisiknya, tapi ada nilai-nilai ya yang melekat sebenarnya dalam kegiatan aktivitas fisik ya. Sehingga kemudian nilai-nilai itulah yang kemudian membuat kita merasa kehilangan ya, apalagi kemudian tidak ada pelarangan untuk mudik. Nah, tapi saya akan mencoba menggali gitu ya, bagaimana sebenarnya fungsi sosial daripada mudik itu sendiri, sehingga ketika memang ada pelarangan mudik, apakah kemudian fungsi sosialnya itu menjadi hilang ya. Nah, itu satu hal yang penting, sehingga nanti harapannya akan tumbuh sebuah kesadaran bahwa pelarangan mudik ini maknanya apa sih gitu ya. Itu satu. Nah, jadi kalau misalnya banyak literatur ya atau kajian-kajian yang sudah menyatakan bahwa mudik ini sudah memang
mendasar ya pada hampir semua daerah atau etnis di Indonesia, sehingga tradisi mudik itu juga ada pelembagaannya. Negara juga hadir ya di dalam proses mudik yang dalam kondisi yang normal ya. Biasanya ada pengaturan menjelang mudik, terus kemudian berbagai perusahaan juga memberikan fasilitas mudik gratis gitu. Itu bagian sebenarnya dari pelembagaan mudik, bukan hanya sebagai aktivitas fisik ya, pulang kampung, tapi kemudian tadi ada nilai, ada norma sosial yang melekat di dalam kegiatan atau aktivitas mudik itu sendiri. Nah, apa sih sebenarnya dari fungsi sosial sebenarnya dari mudik ya? Jadi kalau misalnya fungsi sosial dari mudik ini adalah ketika orang kembali ke rumahnya atau ke daerah atau wilayah asalnya, maka dia akan bertemu ya, bukan hanya pada keluarga, tapi akan diikat dengan nilai atau norma dari wilayah asalnya. Itu hal yang penting ya, yang seringkali membuat kita dalam tanda kutip kangen untuk kemudian pulang ke rumah ya. Terus kemudian yang kedua, mudik secara sosial itu juga memiliki fungsi di mana masing-masing individu yang sudah ada di dalam kota selama kurun waktu tertentu itu merepresentasikan diri di wilayah asalnya dengan berbagai-bagai kegiatan ya. Nah, tapi kegiatannya bukan hanya misalnya ada secara sosial gitu ya, oh saya sudah berhasil dengan memperlihatkan indikator-indikator keberhasilannya. Tapi kemudian ada hal lain yang penting adalah bahwa ketika mudik kita juga melakukan yang namanya memperkuat yang namanya social bonding antara masyarakat, antara keluarga, antara komunitas kita. Nah itu satu hal yang saya pikir harus diingat ya, harus dipegang gitu, sehingga ketika nanti kita membahas kenapa pelarangan mudik, apakah ketika pelarangan mudik maka bonding sosialnya itu juga menjadi hilang gitu ya. Nah, terus kemudian hal yang lain ada yang namanya social bridging ya. Jadi ketika misalnya kita pulang ke kampung, nah kita ada yang namanya memberikan sesuatu kepada keluarga kita, kepada komunitas kita. Nah, itu satu hal ya yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber yang lain, itu adalah bagian daripada sosial kapital dari kita terhadap wilayah asal atau daerah asal. Nah, sehingga ketika mudik itu bukan hanya sekedar kegiatan fisik ya, tapi kemudian juga melembaga, melekat nilai-nilai sosial di dalamnya, maka capaian daripada mudik itu adalah memperkuat kinship system ya, kekeluargaan, terus kemudian ada social network, kemudian ada kohesivitas, dan kemudian juga ada sosial kapital, membangun sosial kapital yang tadi sudah agak disinggung, ada gotong royong segala macam, itu adalah bagian daripada sosial kapital. Nah, problemnya ketika kemudian negara atau pemerintah ya melakukan atau mengambil sebuah kebijakan terkait dengan pandemi COVID-19 ini, maka kemudian kita agak gampang, kenapa ya kok mudik ini dilarang gitu ya. Nah, tapi yang harus kita garis bawahi bahwa ketika pemerintah itu mengambil kebijakan PSBB dan kemudian mengambil kebijakan pelarangan mudik, itu artinya negara hadir dalam situasi yang darurat ya. Nah, itu adalah mengindikasikan bahwa negara kuat. Jadi justru kalau negara tidak memberikan kebijakan PSBB dan kemudian tidak melarang yang namanya mudik, maka negara itu lemah ya. Nah, ini harus digarisbawahi bahwa kebijakan PSBB ya, kemudian juga pelarangan mudik itu adalah representasi bahwa negara itu hadir dalam situasi apapun termasuk situasi darurat. Ini satu hal yang menurut saya penting. Sehingga ketika misalnya ini situasi darurat, maka kemudian kita juga harus melihat bahwa mudik dalam kondisi yang bukan situasi yang biasa. Nah, ketika misalnya negara hadir, maka negara juga tidak mungkin melakukan itu sendiri ya, karena ini menyangkut sebuah wilayah yang cukup besar, menyangkut penduduk yang juga cukup besar. Sehingga kemudian disinilah peran
pihak atau berbagai stakeholder untuk kemudian membuat kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah atau negara itu menjadi efektif. Nah, apa yang mesti dilakukan kita secara bersama ya? Kalau secara sosial atau dengan perspektif sosiologis, kita harus membangun yang namanya mutual understanding ya. Jadi pemahaman bersama bahwa ini adalah situasi, bukan situasi yang normal, tapi ini adalah situasi darurat. Sehingga ketika kemudian ada kebijakan, maka kemudian ya kita harus melakukan secara bersama-sama menjaga supaya kebijakan ini memang efektif. Nah, ketika kita harus melakukan mutual understanding, maka kemudian apa yang harus dilakukan ya, termasuk kita sebagai anggota masyarakat, apa yang harus kita lakukan. Mutual understanding itu hanya bisa dilakukan itu dengan komunikasi, dan komunikasi itu bukan hanya sekedar menyampaikan informasi ya, tapi kemudian adalah menyampaikan informasi yang disertai, yang kita sebut dengan informasi yang rasional ya, dan kemudian juga disertai, kalau informasi yang rasional berarti disertai dengan data-data atau fakta-fakta ya, yang kemudian ini akan membuat kesepakatan-kesepakatan yang sifatnya juga rasional. Jadi ketika pemerintah mengambil sebuah kebijakan, mengambil sebuah ketetapan ya, nah dibutuhkan sebenarnya fakta-fakta atau informasi-informasi mengapa kebijakan ini diambil, dan kemudian kita mencoba memahami dengan data-data yang disajikan. Jadi ketika kebijakan itu tidak diambil, maka apa yang akan terjadi? Ketika kebijakan itu diambil, apa yang terjadi? Nah, setelah komunikasi kita lakukan dengan komunikasi yang sangat rasional dan kemudian juga disertai dengan argumen-argumen yang rasional, maka kita juga akan bisa membangun kesepakatan-kesepakatan yang rasional. Jadi keberhasilan kita sebagai bangsa itu melampaui dari pandemi ini bukan hanya kerja atau tugas daripada pemerintah, tapi ini adalah sebuah bentuk kesepakatan rasional antara pemerintah atau antara negara dengan masyarakatnya. Jadi ketika misalnya pemerintah itu meminta kita selalu menggunakan masker, itu tentu itu sesuatu yang tidak biasa ya. Tapi ini adalah kesepakatan rasional kita untuk membuat dan menjaga masyarakat kita tetap terjaga atau selamat ya. Ini satu hal, sehingga pemerintah melakukan atau memberikan effort, masyarakat juga memberikan effort. Nah, terus kemudian nah kemudian langkah sebenarnya kalau langkah bagaimana kita membangun mutual understanding, yaitu dengan dialog yang persuasif ya. Jadi dialog yang kemudian mencerahkan, dan kita harus bisa membantu masyarakat untuk membangun dialog yang mencerahkan gitu. Karena saya pikir Pak Iqbal nggak mungkin bekerja sendiri ya Pak gitu kan. Harus kita bantu gitu ya dengan membuat gitu ya dialog kepada lingkungan terdekat kita, lingkungan masyarakat kita, untuk mencerahkan bahwa ini situasi yang perlu kita lalui secara bersama dan selamat secara bersama. Nah, terus kemudian yang kedua juga adalah dialog yang berbasiskan pada informasi, jadi mencari informasi. Jadi ketika ada satu informasi yang menyesatkan, kita bukan kemudian menyebarkan sebenarnya informasi-informasi, tapi kita mencari dan kemudian membuat sebenarnya tandingan-tandingan informasi yang mencerahkan kepada masyarakat. Baik, Bu Erna. Oke, satu lagi ya. Itu yang satu lagi adalah sebenarnya yang penting juga, ini ada satu dialog yang negosiasi ya antara perangkat-perangkat atau stakeholder yang berkepentingan di dalam konteks pandemi ini. Saya pikir kalau dalam konteks pandemi ini semua kita berkepentingan untuk kita bisa selesai ya, dan kemudian melampaui pandemi ini dengan baik dan selamat. Jadi ini saya pikir ini peran ya di dalam sebagai masyarakat. Negara sudah hadir, nah kita menjadi bagian bagaimana mengoptimalkan kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah atau negara. Terima kasih. Baik, menarik sekali. Larangan mudik ini dimaknai oleh sosiolog kita sebagai bukti dari kehadiran negara. Baik, partisipan yang berbahagia, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sebagaimana waktu yang ditentukan, kita akan
selesai pukul 17.30, lebih kurang masih ada waktu 30 menit untuk kita berdialog. Dan saya sudah punya 3 penanya yang terkoneksi dengan aplikasi Zoom. Yang pertama ada Heri Kurniansyah, dosen dari Universitas Samawa, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya yang kedua ada Reski Satya, mahasiswa dari PTIK, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Kemudian yang ketiga ada Agatha Florencia, dari mahasiswa dari Universitas Budi Luhur. Untuk kesempatan pertama saya persilahkan kepada Bapak Heri Kurniansyah dari Universitas Samawa NTB. Bapak Heri, apakah sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Sudah Pak, sudah. Baik, silakan Pak Heri, pertanyaannya ditujukan kepada siapa dan silakan bertanya dalam waktu yang singkat. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Di Sumbawa ini sebentar lagi azan ini, tapi saya coba dulu menyesuaikan. Pertama, saya mengapresiasi kebijakan pemerintah terkait dengan pelarangan mudik, ya, karena bagaimanapun itu adalah langkah yang paling konkret untuk mengantisipasi masalah ini. Tapi pada saat yang sama, kita berhadapan dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tidak bisa dihindari. Nah, pertanyaannya, karena dalam konteks ini, kontrol policy-nya, kontrol kebijakannya itu ada di kepolisian. Kira-kira bagaimana langkah konkret kepolisian, ya, mengambil jalan tengah antara kebijakan pemerintah dengan kebiasaan masyarakat yang tidak bisa dihindari itu dalam menciptakan social order, ya, atau ketertiban masyarakat. Kita tahu fenomena di lapangan, di berita, kita disuruh di rumah, stay at home, tapi semuanya sibuk pergi ke masjid, pergi kemana-mana dan lain seterusnya. Agak sulit untuk melakukan itu. Nah, sementara kontrol pemerintah itu ada di kepolisian dalam hal ini. Bagaimana kira-kira langkah konkret dari pemerintah itu sendiri? Baik, jalan tengah. Kira-kira begitu. Baik Pak Heri, saya persilahkan langsung kepada Pak Benyamin dan Pak Iqbal untuk menjawab. Saya persilahkan. Ya, suara masih ada nih. Terima kasih Pak Heri dari Universitas Samawa. Iya, Samawa. Mawaddah Warahmah. NTB. Selamat berbuka puasa Pak Heri. Insya Allah sebentar lagi. Sebenarnya saya mencoba untuk menggambarkan tadi apa yang dikuatkan juga oleh sosiolog kita tadi, bahwa kepolisian negara Republik Indonesia memahami betul kerangka atau konstruksi cara bertindak, bahasa kami itu cara bertindak atau strategi social order. Karena ada irisan antara pelarangan dan ini adalah suatu budaya yang turun-temurun, culture yang kita tidak bisa strict melakukan pelarangan itu. Oleh karena itu, kita melakukan komunikasi ini. Komunikasi yang betul-betul menyentuh kepada suatu teori komunikasi. Kalau boleh saya menyampaikan bahwa komunikasi ini datang dari sumber daya komunikasi yang dilalui oleh suatu manajerial, proses manajerial, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengontrolan pengendalian. Tadi sudah disinggung oleh Ibu, sosiolog kita, bahwa ada mutual understanding, ada juga mutual agreement, ada juga mutual action, kesamaan pengertian, kesamaan juga perjanjian atau kesepakatan, ada kesamaan tindakan. Nah, ketiga itu, ini yang harus kami lakukan, bukan hanya melakukan proses social order. Oleh karena itu, kalau kita melihat teori komunikasi, semakin masif kita melakukan komunikasi, pesan-pesan, edukasi kepada masyarakat, insya Allah kami meyakini bahwa itu akan menggerus sebuah ketidakpahaman, bahwa lebih baik kita tidak mudik daripada mudik. Kalau kita mudik membawa oleh wabah, lebih baik kita tidak mudik. Oleh karena itu, Polri, TNI, seluruh stakeholder, kita lihat seluruh teman-teman artis, teman-teman aktivis dan lain-lain bergerak masif untuk melakukan komunikasi. Saya kira itu karena kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami paham betul
bahwa dalam memerangi pandemi ini ada strategi-strategi yang harus kita keroyok, gitu Pak Heri. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat diterima, bukan hanya sekedar orasi. Baik, silakan Pak Benyamin. Baik, terima kasih. Tambahan aja dari saya ya, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Iqbal. Jadi langkah konkret pemerintah ya sudah jelas itu ya, tegas ya. Kalau memang sudah ada larangan karena juga sudah disampaikan tadi dalam penyampaian Pak Iqbal bahwa keselamatan masyarakat adalah hukum yang paling tertinggi sudah. Nah, kemudian bagaimana kontrolnya? Kontrolnya kalau di kita itu tadi ya, buat saya ya di jalanan kita ngecek satu persatu supaya jangan berangkat, jangan mudik gitu kan. Yang lain-lain memberikan himbauan. Kami juga ada juga, tidak henti-hentinya kami mau memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat yang tidak ngerti untuk dihimbau ini, ya kami cegat. Itulah keberadaan pemerintah di situ, gitu kan. Itu aja tambahan dari saya, Pak Heri. Terima kasih. Bahwa kita berbagi komunikasi yang disampaikan oleh berbagai stakeholder tadi penting banget, melewati media sosial, media mainstream, konvensional, dan lain-lain. Tetapi juga keberadaan teman-teman kami berbagi tugas di lapangan. Tapi semangatnya adalah persuasif. Jadi Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan teori komunikasi atau cara bertindak, social order apa yang disampaikan Pak Heri tadi, prinsipnya adalah persuasif dan harmoni. Ya, penegakan hukum, law enforcement itu adalah upaya-upaya yang sangat last, ya intinya ultimum remedium, tindakan-tindakan terakhir, gitu. Tapi alhamdulillah kalau kita melihat data lebih dari 13.000 Bang ya? 15.000. 15.000 kendaraan sudah dipulangkan, dan kita lihat data dari Balitbank Kementerian Perhubungan bahwa yang sudah mengurungkan mudik itu sudah 37%, gitu, 37%, 57% responden potensial pemudik memutuskan untuk tidak mudik, 37% belum mudik, dan 7% sudah mudik. Yang sudah mudik itu kami memberikan garansi juga apa yang disampaikan Pak Arif tadi. Kami kan memiliki networking, ada RT RW. Di RT RW sangat tegas, pulang mudik karantina, turun berbagai elemen di komunitas itu. Jadi insya Allah dengan semangat kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian kita dapat memitigasi ini dan bahkan nanti hilang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri. Selamat berbuka puasa. Kita lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya, kepada Reski Satya dari PT IKA. Reski, apakah mendengar suara saya? Ya, mendengar. Baik, silakan pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Langsung singkat karena waktu kita terbatas. Terima kasih. Yang pertama, pertanyaan kami yaitu kami tertarik sekali tentang mutual understanding yang nasional. Understanding ini belum sepenuhnya bisa diterima oleh masyarakat. Hal ini ditunjukkan masih adanya masyarakat yang tidak peduli atau masih cuek tentang laporan. Masyarakat masih ada yang mudik. Mungkin kalau di jalan peran lalu lintas sudah menempatkan kepolisian dalam memutar balik supaya tidak melaksanakan mudik, tapi masih ada saja yang curi-curi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana menerapkan nasional ini paham karena Reski, ya. Maaf ya. Untuk stabil tidak banyak bergerak karena mempengaruhi suara. Tolong diulang pertanyaannya. Jangan terlalu cepat. Oh ya, masalah mutual understanding yang rasional ini, bagaimana penerapannya terhadap masyarakat yang
sepenuhnya belum mengetahui tentang wabah corona ini, karena masih banyak sekali masyarakat yang mudik secara diam-diam dan ini ditemukan pelanggaran khususnya kepada anggota yang melaksanakan tugas jalan. Kemudian pertanyaan kedua, mengantisipasi gelombang kedua dari wabah corona ini seperti yang terjadi di Cina ataupun Singapura, apa yang dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi hal ini? Baik, dengan berbagai alasan. Baik, kami bisa tangkap. Baik, saya persilakan dulu tadi mutual understanding tadi yang dibicarakan kepada Bu Erna, silakan untuk menjawab. Ya, terima kasih Rizky ya namanya. Baik ya, memang tadi kan saya coba sampaikan bahwa ini situasinya situasi tidak normal gitu ya, sehingga kemudian kita harus bisa memberikan pemahaman yang relatif mungkin juga cepat ya kepada masyarakat. Tapi saya pikir dengan proses yang terjadi dari awal terjadinya pandemi sampai dengan saat ini, kalau saya ngelihat ya, saya coba cari tadi malam data gitu tentang berapa sih masyarakat yang sepakat dengan kebijakan mudik dengan masyarakat yang tidak sepakat dengan kebijakan mudik. Saya pikir sudah hampir 87% sebenarnya masyarakat ya sudah sepakat dengan kebijakan pelarangan mudik itu. Memang masih ada sisanya. Nah, sisanya ini adalah sebagai bagian sebenarnya tugas bersama kita untuk membangun pemahaman kepada masyarakat ya. Jadi sisanya itu masih ada yang tidak setuju dengan mudik atau wait and see. Jadi kalau situasinya memungkinkan dia akan mudik. Nah, ini satu hal yang kemudian kita harus lakukan ya. Nah, bagaimana melakukan mutual understanding gitu? Karena ini situasinya darurat ya tadi gitu. Kuncinya adalah keterlibatan semua pihak, seluruh stakeholder. Jadi saya pikir kalau institusi sosial yang paling penting gitu ya di dalam masyarakat kita itu pertama adalah keluarga. Jadi keluarga itulah memberikan pemahaman-pemahaman kepada anggota keluarga yang lain. Kemudian ada institusi sosial di luar negara ya, ini institusi agama misalnya, bagaimana misalnya peran daripada institusi-institusi ya, kalau misalnya ada ustadz, ada MUI segala macam itu melakukan sebenarnya sosialisasi ini kepada jamaah-jamaahnya untuk tidak melakukan atau mendukung sebenarnya kebijakan yang diambil pemerintah. Terus kemudian institusi sosial di dalam iklim yang demokratis ini adalah media. Jadi media harus terlibat secara aktif di dalam sosialisasi untuk membangun pemahaman yang bersama. Yang keempat saya pikir ya agent sosial ya. Agent sosial itu siapa ya? Tadi sudah disinggung sedikit. Sekarang artis ini gitu itu pengaruhnya besar gitu. Jadi bagaimana misalnya kita melibatkan ya agent sosial dari kalangan manapun gitu untuk bersama-sama memberikan pemahaman terhadap pentingnya sebenarnya tidak mudik ini. Nah, ketika tidak mudik gitu ya, harus diyakinkan itu adalah cara lain kita menjaga prinsip sebenarnya sistem di dalam wilayah asal kita. Jadi nggak mungkin ada prinsip sistem kalau misalnya orangnya nggak ada gitu kan, orangnya jadi korban pandemi. Ini adalah sebuah kesadaran ya yang saya pikir harus dibangun. Nah, yang kedua ya kita harus jadi warga negara ya yang bukan hanya sekedar pasif bahwa kewajiban daripada negara lah yang kemudian harus menanggulangi pandemi ini, bukan. Kita harus menjadi warga negara yang aktif bahwa ketika kita tidak berpartisipasi di dalam penanggulangan pandemi ini kita harusnya merasa bersalah gitu. Jadi ketika kemudian kita masih saja mudik di tengah adanya kebijakan-kebijakan yang pelarangan mudik, nah seharusnya ada rasa bersalah daripada warga negara. Itu namanya active citizenship. Nah, itu yang kemudian saya pikir juga harus mulai dibangun. Itu baik, aja. Terima kasih Bu Erna. Sebelum kita beranjak ke penanya berikutnya, saya persilakan Pak Arief Budimanta untuk memberikan tanggapan. Oke, soal mudik tuh ya. Mudik itu kan orang rame itu karena kemudian memang salah satunya ada libur bersama. Saya merespon apa yang disampaikan oleh Mas Heri tadi yang sekarang mungkin sedang berbuka, selamat berbuka ya. Libur bersama itu hampir udah digeser oleh pemerintah untuk Idul Fitri itu. Jadi nggak ada libur bersama, yang ada hanya libur Idul Fitri aja.
hari pertama, hari kedua gitu. Tapi setelah Idul Fitri atau sebelum Idul Fitri itu nggak ada libur. Jadi artinya di kampung juga misalnya itu nggak lama gitu. Justru nanti akhir tahun itu bisa waktunya lebih lama setelah kita semua lebih sehat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, tentu juga pemerintah memikirkan juga implikasi dari sebuah proses pelarangan mudik kepada warga negara ataupun penduduk ya. Maka kemudian salah satunya itu adalah perluasan daripada bantuan sosial khususnya bagi mereka yang terkena dampak daripada COVID-19 ini, khususnya yang kelompok pekerja informal, usaha mikro. Nah, pemerintah menyiapkan ya bantuan-bantuan sosial yang diperluas. Kemudian yang ketiga, bahwa yang dimaksud juga dengan pengendalian transportasi ini ada proses pengecualiannya juga gitu. Agar apa misalnya yang terkait dengan logistik pangan, logistik barang-barang strategis itu tetap lancar adanya, dan kita berharap dan berterima kasih kepada bapak-bapak kepolisian yang menjaga betul agar kemudian proses logistik ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan kemudian benar adanya dan tidak ada pungli misalnya kan di jalan, sehingga kemudian harga-harga pangan juga selama Ramadan ataupun menjelang Idul Fitri tetap terkendali. Saya rasa itu ya respons dari pemerintah pada dalam konteks pengendalian transportasi ini. Baik, terima kasih Pak Arief. Terima kasih Pak Reski. Kita masuk kepada penanya selanjutnya. Ada Agatha Florencia dari Universitas Budi Luhur. Agatha, apa bisa mendengar suara saya dengan jelas? Iya, bisa Pak. Baik, silahkan pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Dengan singkat silahkan bertanya. Oke, perkenalkan saya Agatha dari mahasiswa Kriminologi Universitas Budi Luhur. Pertanyaan ini ditujukan untuk Bapak Iqbal selaku Kadif Humas Polri dan Bapak Istiono ya, biar lebih Bapak mengerucut Benyamin lagi ya. Kenapa? Bapak Benyamin. Iya. Ya, silakan. Ya, pertanyaannya bagaimana penerapan komunikasi massa PSBB nih Pak dalam PMK nomor 9 tahun 2020 pasal 9 dalam aspek keamanan. Karena hingga kini komunikasi atas fear of crime atau ketakutan akan sebuah kejahatan ini marak tersebar di masyarakat gitu ya. Semakin banyak dan diiringi dengan tindak kejahatan di masa pandemi ini juga yang semakin banyak. Nah, tanggapan Bapak seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya persilahkan kepada mungkin Pak Benyamin terlebih dahulu, sehingga terakhir Pak Iqbal sekaligus menutup diskusi kita. Saya silakan Pak Benyamin. Baik, terima kasih Mbaknya ya. Jadi bagaimana penerapan komunikasi massa dalam PSBB ini ya. Jadi kalau diri kita itu sudah jelas ada perintah-perintah. Pimpinan kita adalah Kapolri. Kapolri sudah jelas memerintahkan kepada jajarannya di bawah, terutama tentang keresahan masyarakat ini dengan situasi yang seperti ini, yang dikatakan tadi agak kurang jelas gitu kan, terus adanya meningkatnya kriminalitas gitu kan, kemudian juga kehilangan pekerjaan dari sebagian masyarakat yang tidak bisa mudik juga itu kan. Nah, jadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri bahwa beberapa kesatuan di kepolisian ini sudah diperintahkan untuk mengendalikan masalah ini. Jadi misalnya ada tindakan tegas terukur ya. Ini juga kan didengarkan oleh masyarakat, diketahui oleh masyarakat. Otomatis sekarang awal-awal kemarin memang kita dengar ya banyak sekali kejadian-kejadian yang meresahkan masyarakat. Apalagi dengan adanya kebijakan seperti pelepasan tahanan gitu ya. Mungkin juga ada pengaruhnya, mungkin juga tidak. Karena memang
atau mungkin juga kecil pengaruhnya ya, karena memang dari sekian kejadian kejahatan itu yang dilakukan oleh orang-orang yang dilepas ini hanya 30 sekian kasus saja ya, antara lain kasus narkoba. Tapi yang justru meresahkan adalah kasus-kasus yang kejahatan-kejahatan jalanan seperti begal, perampokan, dan lain sebagainya. Nah, ini sudah disampaikan oleh pimpinan kita, terus direspon lagi oleh bawahan-bawahan dengan langsung menindak dengan patroli-patroli ataupun penangkapan-penangkapan yang dilakukan dan dimediakan oleh kesatuan-kesatuan ini ke masyarakat. Jadi masyarakat pun mengetahui bahwa ada tindakan dari kepolisian terhadap situasi yang berkembang sekarang ini. Begitu kira-kira Mbak. Terima kasih. Baik, saya persilahkan langsung kepada Bapak Iqbal untuk memberikan tanggapannya. Di Agatha, bagus nih di Agatha. Ntar lagi jadi S2 atau S3 lah, kriminolog. Memang ini saya kira sedang booming lah. Menurut saya ini quality over quantity. Memang peranan media luar biasa, sangat luar biasa. Memframing bahwa program asimilasi menjadi penyebab utama daripada terjadinya beberapa street crime, kejahatan jalanan. Itu yang harus digarisbawahi. Kejahatan banyak, kejahatan konvensional, kejahatan multi transnational crime, dan lain sebagainya. Tetapi kita fokus kepada kejahatan jalanan. Terlebih beberapa media nasional yang paling banyak ditonton, saya tidak menyebutkan, mengamplifikasi itu luar biasa dengan siaran khusus. Terjadinya perampokan atau bahasa jalannya penjamretan. Kalau bahasa hukum acaranya tidak ada itu bahasa media. Ya kan? Bahasa hukum acaranya pencurian dan kekerasan, pencurian pemberatan. Di Jakarta Timur ada perampasan handphone, kejar-kejaran seperti di film. Wah, itu luar biasa. Terus diamplify lagi pembongkaran minimarket. Tetapi yang harus disampaikan, bagaimana teori komunikasi masanya untuk mengcounter atau menghilangkan fear of crime yang disampaikan oleh De Agatha tadi. Strategi komunikasinya adalah kami mengcounter dengan fakta, bahwa fakta dari puluhan ribu, 33.000 kalau tidak salah ya, saya juga tidak punya data pas, tetapi yang melakukan kejahatan kembali 36 orang. Saya tidak mengatakan hanya, nanti di frame seolah-olah Kadif Humas menggampangkan. Tetapi sisanya dia melakukan program asimilasi secara berhasil. Ya gitu kan? Itu data. Yang kedua, kami melakukan upaya penegakan hukum. Tidak ada yang tidak kami ungkap. Beberapa kejahatan yang masuk di dalam tadi agenda setting media. Kita mengamplify sehingga terjadi fear of crime. Di Jakarta Timur sudah diungkap, di mana-mana sudah terungkap dan lain sebagainya. Dan semua wilayah Indonesia, bahkan epicentrum terjadinya street of crime di masa wabah pandemi ini, Jakarta, Surabaya, Bandung, kota-kota besar, cenderung turun kejahatan itu, cenderung turun, dan kami yakinkan aman, kami menjamin keamanan. Terus yang berikutnya kami lakukan dengan teori tadi, kami meminta kepada semua stakeholder dan sebagainya membantu kepolisian untuk menyampaikan kesejukan bahwa tidak terjadi apa-apa, gitu kan? Dan kami juga melakukan pendekatan kepada media. Media, tolong jangan diamplify bahwa ini fakta dan sebagainya. Alhamdulillah media tidak lagi running itu terus. Saya kira itu strategi kami, melakukan fakta dan melakukan clarify dan melakukan juga penggalangan atau katakanlah beberapa pengertian tadi mutual understanding pada semua pihak. Saya kira itu. Terima kasih atas diskusi ini. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Partisipan yang berbahagia, narasumber, kita berada di ujung acara. Sebagai moderator, saya hendak sedikit menyimpulkan bahwa
larangan mudik merupakan bentuk kehadiran negara dalam rangka memastikan keselamatan kehidupan dari warga negara. Di samping itu juga, PSBB, larangan mudik ini bisa efektif kalau ada turut serta dari masyarakat. Ada pelibatan masyarakat di situ untuk sama-sama proaktif dalam rangka membangun pengertian, membangun kesadaran satu sama lain untuk membatasi mobilitas di luar rumah. Dari tema tersebut kita berharap semoga kegiatan ini bisa mendapatkan manfaat bagi kita semua dan semua narasumber dan peserta bisa menyebarkan informasi dari ruangan ini kepada kolega yang berada di luar sana. Baik, saya akhiri, saya Angga Sulaiman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.